Cek mohon izin Bapak Binsar, Pak Kamarif, mohon izin Bapak Yatno, mohon izin Bapak Abi, Pak Ali selaku Kasatgas Kelurahan Jembatan Besi, dan Pak Sugro membaca acara. Terima kasih banyak. Ya baik Bapak Ibu, ini sudah dihadirkan Bapak Ibu ke Kelurahan Jembatan Besi untuk apa ini? Apa? Untuk Redcar. Redcar adalah relawan pemadam kebakaran. Baik, sebelumnya mohon izin bisa menyesuaikan Bapak Yatno, Pak Abi, Pak Asari. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'du. Terima kasih banyak Bapak-bapak yang sudah hadir di sini. Saya berikan apresiasi setinggi-tingginya karena ini sangat penting sekali kegiatan dalam pembentukan Redcar ya. Redcar relawan pemadam kebakaran. Untuk siapa? Untuk kita, untuk menjaga lingkungan kita ya. Pada tahun berapa di jembatan besi ini di kelurahan terjadi kebakaran besar, Bapak Ibu? Tahun berapa? 2002. Pas kelurahannya baru ya Pak ya? Ya, kelurahannya baru terjadi kebakaran besar. Ada juga anggota Redcar yang namanya Raden juga rumahnya ikut terbakar juga ya. Yaitu lumayan luas juga itu. Itu akibat apa ya, Bapak-bapak itu? Bukan, maksudnya dibakar oleh api. Namun penyebabnya apa? Korsleting listrik. Kelalaian atau emang sudah rusak itu peralatannya? Kelalaian. Baik. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan memberikan beberapa pengalaman saya terhadap beberapa kejadian kebakaran yang ada di DKI Jakarta, terutama yang ada di Kecamatan Tambora. Ya. Fenomenanya sangat unik sekali. Ada yang karena sedang memasak air teko kemudian ditinggal. Ada juga yang sedang menyalakan kipas angin kemudian ditinggal kerja. Ya, itu fenomenanya. Jadi fenomena kebakaran ini terjadi satu karena satu ya, human error atau manusia yang error. Ada manusia error. Bukan manusia error sih ya, tapi lalai, hanya lalai. Mungkin karena faktor usia kemudian lupa lagi memasak air dengan teko listrik, kemudian lupa ya. Ada teko listrik yang secara otomatis itu langsung detek, ada juga teko listrik yang tidak detek. Contoh kebakaran yang ada di Kelurahan Tambora pada tahun 2022 mungkin ya. Itu gara-gara di lantai 3 memasak air menggunakan teko yang plastik putih itu. Ya tahu ya, itu tidak langsung mendetek, tidak otomatis, ya itu sampai gosong. Sehingga di lantai 3 itu karena hembusan angin kencang, maka seperti bara yang dikipasin, mengalir akhirnya terjadi kebakaran besar. Hampir rumah anggota pemadam kebakaran yang di Jakarta Pusat pun ikut menjadi korban. Ya. Nggak cuma rumah warga, rumah petugas juga yang tinggal di situ juga ikut terbakar juga. Ya. Jadi kebakaran bisa menimpa siapa saja Bapak Ibu ya, bisa menimpa siapa saja, bukan warga doang, tapi petugas, kemudian warga, kemudian pengusaha, kemudian banyak ya, oke banyak kebakaran itu. Nah, maka ini kepedulian kita Bapak Ibu dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan berusaha untuk mengedukasi warga dan mengajak warga juga untuk menjadi seorang relawan pemadam kebakaran untuk menjaga lingkungannya pertama, biar tidak terjadi kebakaran lagi. Bapak Ibu, kebakaran sebenarnya bisa diantisipasi sebenarnya ya, sebenarnya bisa. Namun karena kita suka lalai, maka tidak diantisipasi. Contoh bisa diantisipasi apa saja? Listrik, kabel listrik yang sudah rusak bisa kita ganti seharusnya.
Tapi karena masih nyala ini, colokannya masih fungsi ini, buat ngecas juga bisa. Biarin aja. Ya, suka begitu. Setelah begitu ditinggal tamas ya, atau kondangan, atau kemana ya, atau pas saat pulang kampung, tahu-tahu ada kabar berita bahwasanya di jembatan besi yang kampung sayur ya kontrakan kebun sayur, ya kebun sayur itu. Orangnya lagi pulang kampung, kemudian ditelepon ada kebakaran di kontrakan. Ya, itu sangat kaget ya. Kalau yang punya spot jantung Bapak Ibu, itu ngeri sekali ya. Dikasih kabar pelan-pelan, halo Pak Haji, harus ini memberitahukannya harus benar-benar hati-hati ya. Nah, pada hari Sabtu ini kita Bapak Ibu di sini, ini dari unsur LMK, masyarakat, kemudian RT, RW ya, semuanya hadir ya. Jadi biar kita tahu bahwasanya kebakaran pun bisa diantisipasi ataupun bisa dicegah. Tadi Pak Nugroho mengatakan bahwasanya Pak Gubernur sudah saking sayangnya terhadap warga DKI Jakarta, akhirnya menurunkan Pergub nomor 5 tahun 2025 tentang gerakan masyarakat punya apa. Ini omong-omong ini sambil omong-omong. Bapak Ibu di sini semuanya sudah ada yang punya apa belum? Sudah belum? Sudah, Ibu udah. Bapak sudah? Belum. Kepengen punya ya? Ya para ASN pun yang di DKI Jakarta disuruh beli Pak. Jadi Bapak Gubernur kita, karena saking pedulinya terhadap kita sama masyarakat, maka turunlah Ingup itu. Ya, biar jangan lagi seperti kebakaran besar lagi, seperti itu sayang gitu ya. Kita sebagai petugas pun Pak Bu, kalau misalkan tidak ada kerjaan buat kita, misalkan kalau misalkan kebakaran dipadamkan warga, pemadam nggak ada kerjanya. Alhamdulillah Pak. Gimana? Paradok nggak Pak? Bu? Tapi enggak sih, sekarang pemadam banyak kegiatannya. Mantap, luar biasa. Ya, ini pernyataan yang bukan paradok sebenarnya. Jadi pernyataan ini berbanding terbalik ya. Kita saat ini Bapak Ibu tidak hanya saja melaksanakan pemadaman. Tugas kita nomenklatur yang di belakang yaitu dan penyelamatan, itu yang membuat kita menjadi pekerjaannya semakin banyak. Ada penyelamatan pada hewan buas, penyelamatan orang meninggal, penyelamatan evakuasi cincin, evakuasi kunci terjebur, evakuasi handphone, apa saja Bapak Ibu. Dan sekarang pekerjaan pemadam sudah sangat banyak sekali. Maka dari itu tidak hanya memadamkan saja sekarang. Nah, kalau misalkan ada kejadian kebakaran, apa? Ngambil rapor. Pak, Memadamkan hati itu. pemadam sekarang selalu ada. Ya. Ada ular, ada pemadam. Ada binatang buas, ada pemadam. Ada apa kecebur kali ada pemadam. Ada janda, ada pemadam. Ini Bapak tertarik jadi pemadam nggak? Maka dari pada pagi hari ini Bapak direkrut menjadi relawan pemadam kebakaran. Ya, kita bisa kolaborasi Bapak ya. Kalau misalkan yang tadi Pak ada evakuasi sarang tawon. Nah, pengetahuan kita Pak, kalau para warga biasanya begini Pak, melaksanakan evakuasi sarang tawon pengennya apa? Buru-buru ya. Padahal pada dasarnya, pada keilmuannya, tawon itu tidak akan terangsang pada malam hari Pak. Jadi penanganan kita adalah malam hari, bukan pada siang. Kalau siang begitu ada pergerakan kita sedikit aja dia merasa terancam, merasa terganggu, maka kita akan diserang. Itu. Ya kadang-kadang warga kan pengennya buru-buru ya, pengen buru-buru karena ini mengganggu, ini takut anak kita tersengat seperti itu. Jadi pada keilmuannya adalah sore hari atau malam hari kita laksanakan evakuasi. Evakuasi ular Bapak Ibu, ya kita udah sering evakuasi ular. Jadi macam-macam. Pekerjaan kita macam-macam. Evakuasi apa lagi? Hewan buas. Buaya Bu.
buaya. Kita pernah evakuasi buaya di Duri Utara, pernah. Evakuasi buaya jenis muara. Dan itu panjangnya 1,5 meter, kata warga nih Bapak Ibu. Di drainase atau got itu kirain adalah biawak. Tapi ternyata biawak bergigi. Jangan-jangan buaya nih. Jangan-jangan dan itu benar Pak, ternyata itu buaya. Saya kira itu adalah binatang peliharaan warga yang sudah tidak mampu lagi memberikan makan. Kemudian dilepas ke kali. Setelah ke kali masuk ke darat. Makanya disebut buaya darat. Itu adanya di drainase. Setelah kita tangkap ternyata kepatan kibasan. Kibasan dari buaya itu ternyata sangat besar. Buaya kalau memakan mangsa akan mengguling ya, mengguling. Karena akan memutus daripada bagian tubuh yang dimangsa. Ini cerita buaya dulu ya. Nah kemudian Bapak Ibu tahu itu api itu apa? Api. Api? Api apa? Pak, api itu adalah api itu merah. Api itu darah, panas. Ya. Api adalah suatu reaksi oksidasi yang cepat yang menghasilkan panas dan nyala. Coba kita nyalakan korek api. Ada nyala, kemudian ada panas. Nah, pembentuk daripada api itu adalah 3 unsur Bapak Ibu ya. 3 unsur. 1. Apa? Pembentuk api itu apa? Biar kita tahu. Ya, apa Pak? Ayo Pak, Bu, jawab. Gak apa-apa, jawabnya salah kita bener kan? Ya, 2. Apa Pak? Panas matahari. 3. Gas. Baik, saya simpulkan. Jadi tadi ada yang ngomong bara, kemudian panas matahari, kemudian gas. Nah, di antara salah satu ketiga unsur itu adalah satu bahan. Yang disebut gas adalah bahan. Kemudian, Pak, ini korek api ini isinya apa? Gas. Cair. Begitu nyala menjadi gas. Ya. Di dalam cair, kemudian saya nyalakan menjadi gas. Ini gas, Pak. Keluarnya bukan cair lagi, ya. Jadi gas. Nah, ada bahan, ada pemercik atau panas ya, sumber panas, kemudian ada oksigen. Maka jadilah segitiga api. Nah, jadi pembentuk daripada api adalah oksigen, bahan, kemudian sumber panas. Nah, sumber panas itu bisa jadi dari mana? Cahaya matahari, ya, faktor alam cahaya matahari, kemudian kilatan petir, kemudian letusan gunung berapi, kemudian apa lagi? Energi listrik, energi mekanik, energi kimia, itu adalah sumber-sumber panas. Nah, sekarang yang ada di halaman kita, ada di lingkungan kita, adanya apa? Jembatan besi. Nah, kemudian kalau bahan itu ada apa saja? Bahan itu ada kayu, plastik, kain, kertas, itu bahannya. Kemudian ada satu lagi, gas. Gas juga termasuk bahan. Oksigen hanya oksigen atau udara ya, itu. Jadi kalau ketiga unsur ini kita hilangkan, salah satunya kita hilangkan, maka tidak akan terjadinya api. Contoh, saya akan menyalakan lilin, kemudian saya tutup dengan gelas. Saya menghilangkan apanya? Oksigen. Maka jika oksigennya sudah berkurang, apinya akan mati. Ada yang mengatakan begini, Pak, kebakaran besar itu apinya juga sangat besar. Didorong apinya sangat besar. Karena gini Bapak Ibu, logikanya atau analoginya adalah api itu membutuhkan oksigen yang besar juga. Kalau misal apinya besar, maka oksigen yang diperlukan juga besar. Bukan karena kebakaran besar terusan karena tiupan angin besar juga, maka kebakaran semakin besar. Itu. Jadi analoginya seperti itu. Api membutuhkan oksigen yang besar pula.
Kalau apinya kecil maka oksigennya juga sedikit. Kalau apinya besar maka oksigennya banyak atau besar juga gitu. Ya, jadi menyerap gitu Pak ya? Menyerap oksigen berarti ya? ya. Jadi 3 unsur pembentuk api tadi ada bahan, oksigen dan sumber panas. Nah kemudian kalau orang mengatakan kebakaran sama api ya, api juga, api apa? Api asmara, api yang sangat besar ya. Kebakaran itu kan api yang sangat besar Pak ya. Satu, tidak bisa dikendalikan, tidak diinginkan, bisa dikendalikan, tidak diinginkan dan merugikan. Nah itu adalah istilah daripada kebakaran. Maka sebelum terjadinya kebakaran pasti tentunya api kecil dahulu. Nah api kecil ini kalau misalkan kita bisa mengendalikan maka tidak akan terjadi kebakaran. Dong Pak ya, dong ya. Dari api kecil menjadi besar. Nah sebelum besar bisa kita kecilkan atau dihilangkan bahkan. Kejadian-kejadian yang ada antara hubungan gas dan listrik ada Bapak Ibu ya. Ada orang yang hanya menyalakan saklar kemudian terjadi sebuah ledakan. Kenapa itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu Pak? Ada yang pengalaman? Pengalaman di saat sedang kebocoran gas kemudian saya hanya menyalakan saklar listrik atau mematikan saklar listrik. Apa hubungannya? Gas, kebocoran gas dengan listrik. Karena ada oksigennya di dapur kita sudah ada oksigennya. Kemudian bahannya sudah ada karena bocor ya. Nah kemudian sumber panasnya mana? Dari listrik itu betul. Nah seandainya saklar listrik dibuat secara transparan, maka setiap kita akan menyalakan saklar listrik begini Pak. Sambil melihat ya, cetek itu ada bunga apinya. Nah bunga apinya itulah yang bisa memicu terjadinya suatu ledakan. Biarpun dia sedang menyala, kemudian mau dimatikan, ataupun sedang mati mau dinyalakan. Kalau di dapur kita sudah ada kebocoran gas, maka langkah-langkahnya adalah satu, jangan sekali-kali menyalakan sumber panas apapun. Nah, sumber panas apapun itu adalah dari satu kompornya sendiri, kompor. Ya, sudah tahu bocor, jangan menyalakan kompor. Kemudian bapaknya jangan menyalakan korek api. Kemudian yang ketiga tadi, tidak boleh menyalakan saklar listrik. Atau bapak-bapak yang rumahnya lantai 2, jatuhnya logam, uang logam, atau jatuhnya paku, atau jatuhnya penggaris logam misalkan, jatuh ke bawah ke dapur, itu bisa menyebabkan percikan api juga Pak. Bisa. Iya, karena besi. Nah sifat gas ini adalah seperti pertalite, seperti BBM. Begitu terbakar akan membakar semuanya. Jadi ada bahan-bahan yang mudah terbakar, ada bahan-bahan yang mudah menyala. Nah, kalau BBM dan gas itu termasuk bahan yang mudah menyala atau terbakar? Mudah menyala, betul. Yang mudah terbakar apa? Kain, kertas, tisu, plastik, dan lain-lain. Itu beda ya. Jadi bahan-bahan yang mudah menyala juga ada, bahan-bahan yang mudah terbakar juga ada. Nah kalau gas, begitu terjadi kebocoran, kemudian ada pemicunya, itu akan nyala secara serentak. Maka terjadi sebuah ledakan. Itulah proses daripada terjadinya ledakan LPG. Bukan tabungnya yang meledak, namun uap gasnya yang meledak. Nah solusinya adalah jika terjadi kebocoran pada gas, pertama langkah Bapak adalah mencabut regulatornya. Karena melalui regulator itulah gas akan keluar, maka harus dicabut. Jadi jalan keluar masuknya gas melalui regulator, maka regulatornya harus dicabut dahulu. Kemudian langkah yang kedua adalah jangan sekali-kali menyalakan sumber panas apapun. Yang ketiga, segera membuka ventilasi. Ventilasinya dibuka biar uap gasnya itu keluar. Yang keempat langkahnya apa? Kalau sudah tahu itu gas LPG kita bocor, apa langkahnya? Buang ke kalinya. Buang ke kali Pak. Dibuang di kali atau direndam nih? Direndam ke air.
Pernah ada yang mengalami direndam di air? Ditutup pakai karung? Basah. Itu belum ada penyalahan, Bapak Ibu. Kalau masih kebocoran gas bagaimana? Bakar, Pak. Ya. Gasnya masih dibakar gitu. Jadi langkahnya adalah segera bawa keluar tabung gas, segera. Dan jangan melakukan aktivitas apapun di dapur itu. Kalau masih bau gas, jangan menyalakan rokok. Misalnya bapaknya tukang rokok ya, rokok sejati kan. Siapa? Diri kita. Ya, kalau kita tenang, saat terjadi kebakaran kita tenang, kemudian tidak panik, maka langkahnya pasti tepat. Nggak begitu ada kebakaran listrik langsung ambil air 1 ember kemudian disiramkan. Itu apinya mati, Pak. Tapi orangnya juga ikut karena kesetrum. Karena saking apa? Saking paniknya melaksanakan pemadaman, saking takut atau ya. Jadi pasti langkahnya pasti salah. Nah, kalau langkah yang benar adalah turunkan kilometer kemudian laksanakan pemadaman. Baru itu benar. Jangan belum melaksanakan diturunkan kilometer kemudian melaksanakan pemadaman yang menggunakan alat yang salah, yaitu air. Ya, karena air adalah konduktor terbaik untuk menghantarkan listrik, ya, setrum. Kemudian kalau itu listrik, kalau kebakaran pada gas, kompor gas sudah terbakar atau baru bocor, yang sudah terbakar, bagaimana penanganannya? Jangan pakai air ya. Kalau misalkan sudah kebocoran, misal di selangnya atau misal di dekat tabungnya, jangan disiramkan pakai air. Itu tambah besar, Pak. Karena gas dan air tidak akan pernah menyatu seperti seperti Bapak dan Ibu. Ya, jadi air dan minyak tidak akan pernah menyatu, air dan gas tidak akan pernah menyatu. Maka di saat terjadinya kebocoran gas, kalau bapak-bapak ibu nih ditaruh di dalam got, itu yang namanya gas akan tetap keluar. Gas akan tetap keluar. Nah, begitu ada yang menyalakan pakai korek, itu menyala. Karena gas dan air tidak menyatu. Ya, jadi tetap nyala, Pak. Tadi misal kebocoran pada gas kemudian disiram, itu pasti akan besar. Nah, langkahnya adalah pakai kain, handuk, spray yang dibasahkan kemudian ditutupkan yang rapat. Kan biasanya gini, ini mejanya kemudian ini kompor gasnya ya, sangat dekat sekali ya, sangat. Pasti ada kepanikan kan, pasti panik. Di dalam ruangan dapur, kemudian kecuali misal ini kompornya gasnya di sebelah sana. Biasanya yang di rumah-rumah di Tambora adalah di bawah langsung ya. Tetap langkahnya adalah basahkan kain, kemudian tutupkan. Pak, masih nyala Pak. Setelah saya tutup, ambil lagi, ambil kain lagi, kemudian tutupkan lagi sampai tidak ada udara yang masuk, maka gas akan mati Pak. Ya. Kok kata pemadam pakai kain kemudian ditutup masih nyala itu? Iya, kainnya hanya satu. Udaranya masih masuk, maka masih nyala. Kalau misalkan rapat itu akan mati. Ya, jadi jangan sayang kalau misalkan sudah ada apinya, segera ambil kopiah kain ya, 1, 2, 3 atau 4, basahkan kemudian tutupkan. Itu mati Pak. Itu akan mati. Jadi mendingan hilang kaos, kain atau karung, tapi rumah kita aman. Sekarang Pak, saya akan menceritakan fenomena ini, fenomena ya Pak. Kebakaran pabrik lilin yang ada di Kelurahan Krubuk. Bapak Ibu melihat? Nah, ini kena hukum sosial Bapak Ibu. Kena hukum sosialnya adalah tadinya mau dihukum pidana, tapi akhirnya kena hukum sosial. Kemarin pemilik pabrik lilin itu diajak rapat bahwasannya karena gara-gara pabrik lilin inilah rumah warga ada sekitar 28 rumah itu terbakar. Konsekuensinya kalau misalkan pemilik tidak mau masuk pidana, maka harus membangunkan rumah warga. Warga nggak mau. Warga nggak mau, saya membangun sendiri, orang rumah saya terbakar itu karena pabrik lilin.
Jadi saya maunya adalah dibangunkan oleh pabrik lilin. Akhirnya rapat, setelah rapat konsekuensinya adalah pabrik lilin mau membangunkan. Dan yang pertama tidak akan operasi lagi di lingkungan warga. Jadi sudah terjadi perjanjian bahwasanya 28 rumah warga itu akan dibangunkan oleh pabrik lilin. Nah, sekarang Bapak Ibu nih, karena kita di lingkungan, Bapak Ibu juga di lingkungan, apakah ada kegiatan-kegiatan yang bisa menyebabkan kebakaran besar di rumah Bapak Ibu? Pak RT, Pak RW selalu keliling, selalu melaksanakan pengawasan. Apakah ada potensi yang bakalnya bisa menyebabkan kebakaran besar? Contoh, adanya agen gas di rumah, ada tidak? Di lingkungan, diawasi. Pak, Bu boleh usaha tapi protectionnya disiapkan, yaitu aparnya, biar lingkungan kita aman. Kemudian konveksi kalau misalkan terbakar juga cepat Pak, ya, karena bahannya mudah terbakar, semua buah bahan. Nah itu juga harus disiapkan aparnya. Ntar bisa kejadian yang ada di kerupuk. Kalau misalkan gara-gara rumah Bapak yang terbakar dahulu kemudian melebar ke rumah yang lainnya, Bapak mau bertanggung jawab tidak? Bapak mau membangunkan rumah tidak? Konsekuensinya seperti itu. Ada rumah yang kasus lagi Pak, di Pekoja, di RT 7, RW 7. Gara-gara rumahnya dia terbakar, maka dia mau membangun rumah sendiri karena mungkin punya uang. Setelah punya uang pengen membangun rumahnya sendiri, nggak boleh sama warga. Karena gara-gara rumah Bapak, rumah kami juga terkena. Kalau mau bangunkan rumah kami dahulu. Akhirnya apa Pak? Sampai saat ini rumah itu dalam kondisi tidak terbangun. Karena nggak bisa, karena nggak boleh sama warga. Jadi kalau mau bangun rumahnya sendiri, bangunin dulu rumah warga dulu. Baru dibangun rumahnya sendiri. Kan gara-gara rumah Bapak, rumah kami ikut terbakar. Karena kelalaian. Karena ada momen anaknya ulang tahun katanya nih, pekerja ikut meriah, sehingga itu koper ditinggal. Kejadian pabrik lilin sudah 4 kali, jadi 3 kali sudah ditangani warga, yang 1 kali ini yang terakhir kemarin tidak tertangani, maka akhirnya terbakar. Ada pertanyaan Bapak Ibu sampai sini? Ada pertanyaan sebelum kita melakukan praktek? Cukup ya. Yuk kita semangat dulu ya Pak ya. Ya. Kalau saya tanya semangat pagi, apa kabar luar biasa? Kalau di Aceh kemarin begini, semangat pagi luar biasa. Begitu. Padahal udah saya kasih tahu. Semangat pagi begitu. Pas saya coba semangat pagi luar biasa begitu Pak. Siang Pak. Ya. Tuh kan. Walaupun siang, saya akan mengatakan semangat pagi. Ya. Kita coba ya. Semangat sambil menggenggam tangannya. Ibu-ibunya tetap semangat, bapaknya tetap sabar. Luar biasa. Apa kabar? Luar biasa. Intonasi nada bisa menyebabkan audiens ikut lemah ya. Maka saya harus lagi ya. Semangat pagi. Pagi. Apa kabar? Luar biasa. Apa kabar? Luar biasa. Joko berkata, maka kerjakanlah atau dikerjakan. Joko memegang kepala. Umat anak. Iya, pusing dong. Iya. Tangan berapa sih Pak? Sekarang kan berapa? Benar 4, yang belakang kayaknya 3 itu. Tapi malah kenapa? Joko berkata, tepuk tangan sekali. Joko berkata, ayam kuda. Pertanyaannya, kudanya ada berapa? Kuda. Coba Pak. Pasnya aja kan, pasnya berapa ya? 3 ya? 3. Kuda. 1, 2. Ya. Joko berkata pegang perut.
Benar, habis ini sayang warga. Jangkar. Benar Pak. Kita harus refresh bahwasannya kita harus ketika apapun masalah kita, seberapa besar pun utang kita Pak. Biar stres itu banyak Pak. Teman-teman, orang-orang stres, begitu stres stroke Pak. Makanya kita jangan sampai stroke, biar tidak stres. Hilangkan stres itu dahulu, biar nggak stres. Kelihatannya seperti ini kayak anak-anak, bener Pak? Ya, kayak anak-anak, tapi ini bikin kita happy. Ternyata gerakan sedikit, lelucon sedikit, atau misalkan namanya ice breaking, ini bahasa kerennya ya. Cluenya adalah dengarkan atau ikuti kata-kata saya. Ikuti kata-kata saya. Cluenya seperti itu. Sapi, kuda. Kudanya ada berapa? Kudanya ada berapa? Ikuti kata-kata saya. Kudanya ada berapa? Ini belum nyambung nih. Belum nih. Kuda, ayam. Ayamnya ada berapa? Itu. Ayamnya ada berapa? Kasih tepuk tangan untuk kita semua.